Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. teman-teman semuanya. Kita kembali berjumpa di kajian tematik gelaran ya. Ini temanya kita terkait tentang nguri-nguri masjid. Ya, tema ini kita angkat sebagai bagian dari kegelisahan dari kami semuanya bahwa masjid hari ini itu tidak hanya sebagai tempat peribadatan. Yang kemarin kan sudah diulas sama Mas Irfan yang pertemuan pertama. Kemudian yang pertemuan kedua ini kita akan membicarakan ihwal terkait wajah moderasi dan populisme Islam. Oh iya, terkait password, mohon maaf teman-teman, itu M-nya pakai M yang besar bukan M yang kecil ya. Karena kita ini salah ngetik tadi yang buat pamfletnya begitu. Iya. Untuk topik ini sebenarnya kita amati sudah kita angkat karena berdasarkan dari pengamatan kita semuanya bahwa masjid itu belakangan ini semakin terlihat garang gitulah. Jadi wajah-wajah yang ramah, wajah-wajah yang moderat itu semakin kesini semakin berkurang. Padahal kalau kita tilik, masjid itu kan juga bagian dari ruang publik, kira-kira kan begitu. Tapi kenapa ruang publik itu kok semakin tidak mengakomodasi para umat Islam yang datang di masjid, kira-kira begitu. Itu kegelisahan kita. Kenapa yang menjadi sebab topik ini kita angkat begitu. Mari teman-teman, sebelum gelaran pada malam hari ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Untuk agama dan penganut kepercayaan yang lain-lainnya silakan menyesuaikan. Begitu nggih. Ala hadinati sholihah bi barakati surat Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat Zoom saya persilahkan kepada Mas Faiz. Oke, share screen ya. Iya Mas, silakan Mas. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk Masjid Jenderal Sudirman yang telah mengundang saya untuk bicara ini. Ini pertama kali saya bicara di forum ini, di Masjid Jenderal Sudirman ini, dan saya aturkan terima kasih buat teman-teman sekalian karena sudah meminta saya untuk berbicara di dalam konteks ini. Semoga suara saya jelas di dalam diskusi ini. Pertama, tema ini agak maruk kalau menurut saya ya, karena ada dua tema besar yang seharusnya menurut saya dibicarakan, tetapi saya diminta bicara untuk dua-duanya. Moderatisme beragama sendiri sampai sekarang itu masih juga menjadi perdebatan khas kita hari ini, bahkan juga dalam konteks-konteks tertentu mengalami banyak tuduhan-tuduhan juga, misalnya moderatisme beragama itu tidak punya jenis kelamin dan sebagainya, itu banyak sekali. Sementara populisme Islam ini juga tema tersendiri yang juga menuntut bacaan-bacaan yang dalam dan pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam ya, sehingga kalau dua-duanya ini digabung memang pembicaraannya terkait dua tema ini tidak akan selesai, yaitu konsekuensi kita terlalu panjang atau banyak tema yang harus dibahas meski dikait-kaitkan ya. Tetapi tidak apa-apa, saya di sini saya akan bicara dalam konteks yang lebih umum ya, yang lebih umum berkaitan dengan moderatisme beragama. Tadinya menulis atau membuat PPT yang sifatnya wacana atau diskursus, tetapi karena kayaknya tadi pagi saya di WA bicara dong dalam konteks masjid juga. Waduh,
Berarti saya harus ngubah, tadi sore saya mengubah PPT saya agak sedikit normatif, tetapi justru saya juga masuk ke dalam konteks diskursus yang sifatnya sosial budaya. Nanti mungkin di akhir saya kontekskan ke masjid, ya. Masjid di dalam konteks ini masjid secara umum. Baik, saya akan memulai begini. Ini saya kira sudah tidak asing. Ini saya mengutip dari dokumen persaudaraan kemanusiaan atau United Nations 2019, ya. Ini pernyataan ini penting untuk menjadi landasan dasar kita membicarakan hal ini, ya. Dalam dokumen itu dikatakan musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut atau fanatik Islam. Ada juga hasrat saling memusnahkan atau distractions, war, perang, intolerance, rasa benci atau hateful attitude. Jadi di sini saya senang sekali istilahnya adalah hateful attitude. Jadi semacam sudah menjadi sikap, sudah menjadi laku, gitu ya. Berbeda kalau misalnya hanya mengatakan hate speech, misalnya itu tidak begitu kuat terma yang digunakan. Tapi kalau sudah menggunakan hateful attitude, ini memang sudah menjadi problem dasar, ya, karena kata attitude di sini artinya ia sudah menjadi laku. Dan ini problem kita, ya, di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Ini dalam dokumen persaudaraan kemanusiaan atau United Nations 2019. Jadi keberagaman kita menghadapi semua ini. Apakah semua ini bekerja hari ini? Kita sendiri mengalami ini dan teman-teman saya kira sudah merasakan betul, baik itu di media sosial. Yang problematik justru ini juga menyusup pada institusi-institusi negara, ya, menyusup pada institusi Polri, TNI, gitu. Kemudian di Kementerian Keuangan ada kasus misalnya salah satu pegawai Kementerian Keuangan yang ditangkap di Turki. Beliau mundur dari Kementerian Keuangan dan ingin masuk ke Suriah menjadi anggota ISIS, lalu terhalang di Turki dan kemudian beruntung belum masuk Suriah sehingga bisa dipulangkan misalnya. Di BUMN juga demikian, bahkan wacana terakhir di BUMN itu Pak Erick Thohir itu juga mengundang jamaah-jamaah atau penceramah-penceramah dari Muhammadiyah dan NU, bahkan ingin menaikkan kontrak, ya, karena di dalam masjid-masjid BUMN itu justru terjadi misalnya ceramah-ceramah yang sifatnya hateful attitude, rasa benci, bahkan intolerance. Perekrutan anak-anak milenial, ya, melalui sosial media juga terjadi. Nah, yang terakhir ini meningkatnya populisme keagamaan dalam konteks politik. Kita bicarakan ini nanti. Memang menarik bicara tentang populisme ini, terutama di dalam konteks keindonesiaan kita, ya. Saya coba sedikit nanti untuk berbicara itu, meski saya sebenarnya jujur saja tidak begitu mendalami tentang populisme ini, namun saya kira saya punya bacaan sedikit mengenai hal ini. Saya sharing aja, semoga teman-teman nanti bisa ngasih input. Ini adalah problem keberagaman kita hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk dari keadaan seperti tadi itu, lalu bertanyanya mengapa moderasi beragama yang perlu kita hadirkan. Sebelum membahas ini ada istilah dulu, teman-teman, ya. Memang agak sedikit sih, ya, ketika menyebut ada moderasi agama, ada moderasi beragama. Ini akhirnya Kementerian Agama itu memilih istilah moderasi beragama, tidak memilih istilah moderasi agama. Kalau bilang moderasi agama, itu nanti yang problem agamanya, katanya. Jadi itu banyak kritik juga dalam konteks itu. Tapi nanti mungkin diskusi lain dalam konteks ini. Tapi kemudian istilah yang dipilih adalah moderasi beragama. Jadi keberagamaan, pemahaman orang, pikiran orang, cara orang beragama. Maka kemudian yang hadir adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ini tentu nanti perlu dibahas tersendiri, ya, di dalam konteks diskusi lebih jauh. Pertanyaannya dalam konteks seperti ini, mengapa kemudian yang harus hadir adalah moderasi beragama? Karena ada 3 alasan paling tidak, ya. Ini PPT ini saya ambil dari Mas Rumadi. Mengapa beragama itu? Karena kita hidup bersama dalam masyarakat yang plural.
masyarakat kita tidak memiliki entitas tunggal, masyarakat kita memiliki keberagaman, memiliki perbedaan, baik dalam konteks etnis, baik dalam konteks keagamaan, dalam konteks pemahaman agama, dalam konteks madhab agama, dalam konteks juga etnisitas. Ini teman-teman sekalian, sekedar selingan, moderasi beragama ini saya sudah masukkan juga sebagai materi kuliah saya di mata kuliah agama dan masyarakat minoritas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa moderasi agama penting? Karena kita ini punya tanggung jawab untuk merawat harmoni sosial. Di dalam konteks masyarakat yang plural tadi itu, masing-masing kita sebagai bagian dari anak bangsa maupun sebagai bagian dari umat beragama, itu kita punya tanggung jawab untuk merawat harmoni. Ketika hadir tanggung jawab untuk merawat harmoni sosial, maka dibutuhkan di situ itu konsep-konsep di dalam keberagaman kita. Maka yang hadir kemudian moderasi beragama. Dalam konteks tanggung jawab sosial ini juga salah satu alasan mengapa misalnya pemerintah memasukkan konsep moderasi beragama itu dalam konteks RPJMN ya. Kepanjangan rancangan pemerintah dalam 5 tahun mendatang itu sudah masuk juga di dalam dokumen-dokumen negara. Ini salah satunya adalah sumbangan dari menteri sebelumnya ya, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Itu ya, jadi tanggung jawab untuk merawat harmoni sosial. Yang ketiga, mengapa moderasi agama penting dalam konteks seperti ini? Itu karena memang berkembangnya paham ekstrim di dalam berbagai lini sosial yang mengancam saat. Termasuk di dalamnya adalah populisme agama. Ancaman politik di dalam konteks populisme agama. Jadi ada gerakan-gerakan paham yang seperti tadi ekstremisme akut atau fanatik ekstremisme ya. Kemudian destruction atau hasrat saling memusnahkan satu sama lain, war, perang, intolerance, rasa benci, hateful attitude, itu ada di dalam ruang-ruang kita. Itulah mengapa kemudian landasan paling tidak secara sosiologis, mengapa kemudian moderasi agama di dalam konteks kehidupan kita itu penting kita hadirkan. Ya. Karena berhadapan-hadapan dengan kelompok-kelompok ini. Ya, berhadapan dengan kelompok-kelompok yang selama ini juga mengatasnamakan agama, mereka memiliki perilaku hateful attitude, bahkan bisa saja kalau tidak itu masuk dalam ranah misalnya perang. Ya, saya kira di sosial media tidak hanya di IG misalnya atau di Facebook, itu di Twitter, bahkan di TikTok ya. Platform TikTok itu kan sebenarnya hiburan-hiburan menarik, tetapi belakangan juga akhirnya mau nggak mau diisi juga oleh perkembangan-perkembangan seperti ini gitu. Kadang misalnya kalau di TikTok itu banyak orang yang terlalu serius disuruh kembali ke Facebook. Ini bapak-bapak Facebook ngapain di TikTok? Nah gitu, karena terkadang juga hal-hal yang terlalu serius hadir di TikTok, padahal TikTok itu platform yang dihadirkan untuk hiburan-hiburan sederhana, receh gitu misalnya. Tapi belakangan akhirnya mau nggak mau, kenapa itu bisa masuk? Ya karena hadirnya perkembangan proses-proses keagamaan belakangan yang mau tidak mau akhirnya mereka melakukan apa yang disebut dengan war of discourse atau peperangan wacana di dalam berbagai lini platform media sosial. Ya, ini menarik sebenarnya untuk juga diteliti ya di dalam perkembangan media sosial TikTok. Ya, belum ada yang menulis ini. Kalau teman-teman misalnya ada yang ingin menulis dalam konteks skripsi misalnya atau tesis, saya kira bisa tuh diangkat ya dalam konteks TikTok ya. Selama ini di Twitter juga ada, di media sosial lain juga sudah ada yang menulisnya. Tapi di TikTok tuh punya khas tersendiri dan itu menarik. Gitu. Bagaimana kemudian paham-paham itu hanya dibalut 1 menit gitu ya, tetapi nusuk, masuk dan bisa mempengaruhi gitu. Kalau di Facebook kan agak panjang, di IG juga bisa agak panjang, tapi di TikTok saya kira durasinya kecil. Tetapi bagaimana kemudian mengemasnya itu menarik untuk diriset. Ya. Oke, itu mengapa kemudian moderasi beragama. Nah, sekarang saya agak normatif sedikit karena diminta untuk
Ini bicara forumnya forum masjid ya, jadi agak sedikit masuk ke tematik sedikit. Saya ingin menghadirkan diskursus mengenai apa itu moderasi ya, yang mungkin bisa jadi berbeda dengan pengertian-pengertian mainstream sebelumnya. Sebenarnya tidak begitu beda, hanya memperbaharui konsep saja. Saya hanya memperbaharui alur logikanya saja. Dan saya kira juga tidak berbeda dengan umum, hanya sekali lagi mungkin alur logika yang coba saya bangun. Fondasi utama moderasi itu di mana? Fondasi utama moderasi beragama itu adalah di adalah atau di ta'adul, ya. Itu fondasi utama, adalah atau ma'ad. Selama ini memang orang memberikan pengertian adalah itu atau ta'adul itu hanya dalam konteks yang sifatnya normatif, yaitu tidak ke kiri, tidak ke kanan, proporsional, gitu ya, ada di tengah, pengertian konvensional. Saya coba memberikan pengertian dalam konteks yang lebih filosofis, ya, memberikan pengertian yang lebih filosofis mengenai apa itu ta'adul atau adalah. Dalam konteks ini kalau kita lihat substansi kata adalah, itu pengertiannya adalah berpegang teguh pada kebenaran. Misalnya di dalam Al-Qur'an dikatakan itu ya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berperilaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu. Kalau kita menggunakan terma kekerabatan, potensi untuk tidak adil itu kan ada. Tapi diminta untuk adil meski itu kerabat. Artinya dia diminta untuk berpegang teguh pada kebenaran itu sendiri. Meski dia mencuri, maka kamu harus menghukumnya. Kira-kira gitu ya. Ada hadis yang terkenal banget ya, hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, misalnya lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Itu hadis terkenal banget ya. Andai Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya, kata Nabi. Kenapa Nabi bisa berkata demikian? Karena Nabi berpegang teguh pada kebenaran. Berpegang teguh pada kebenaran. Tidak peduli kekerabatan. Kalau dia misalnya melakukan pencurian, maka dia tetap harus dilakukan hukuman. Kenapa harus dilakukan hukuman? Padahal itu putrinya, misalnya. Karena Nabi berpegang teguh pada kebenaran. Jadi makna terdalam keadilan secara filosofis itu menurut saya adalah berpegang teguh pada kebenaran. Jadi sikap keteguhan pada kebenaran. Gitu. Ini fondasi dasar dari moderasi. Nah, dari ta'adul itu diperas kembali ke dalam prinsip-prinsip lainnya. Nanti ada ya, termasuk di dalam konteks tawassutiyah atau tawassut atau moderasi, yaitu prinsip moderat atau prinsip jalan tengah ya. Atau yang biasa disebut khairul umur awsatuha. Moderat adalah sebaik-baiknya perbuatan ya. Bagaimana konsepnya secara umum? Saya coba merumuskan ini teman-teman sekalian ya. Adalah atau keadilan itu dalam konteks ini adalah penegakan kebenaran atau berpegang teguh pada kebenaran. Ini pegang teguh pada kebenaran dalam konteks ini maknanya bisa agama lebih dalam, keimanan dan sebagainya ada di situ. Bisa tentu terma adil itu bisa diperdebatkan secara filosofis, tentu itu forum lain. Tapi teman-teman secara umum bisa menangkap hal ini. Jadi adalah atau keadilan atau ta'adul, penegakan akan kebenaran itu menjadi fondasi dasar. Itu nanti diperas dalam sikap-sikap yang atau prinsip-prinsip yang lain. Misalnya di tawassutiyah itu yang sifatnya posisi, ada di tawazuniyah, nah, tawazun itu kondisi, ya lebih maknanya lebih dekat ke kondisi, keseimbangan itu ya. Ada tasamuhiyah itu maknanya nanti lebih ke sikap. Ada ahlakiyah itu lebih kepada cara-cara, ada islahiyah. Lebih ini maknanya nanti kepada orientasi islahiyah itu kebaikan menjadi orientasi. Ya. Jadi nanti adalah di dalam konteks moderasi beragama itu bisa diperas ke dalam konsep-konsep seperti ini. Tawassutiyah jalan tengah itu kan maksudnya adalah posisi. Tawazuniyah adalah keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya di situ adalah
kondisi, ada tasamuhiyah, ada akhlakiyah yang sifatnya cara atau attitude, cara-cara kita beragama, akhlakiyah gitu ya. Nah, orientasi beragama itu hiyah, kebaikan, kemaslahatan. Dalam konteks ini misalnya ada kaidah di dalam fikih itu, ta'aradun nas wal maslahah faqaddimat al maslahah li anna min adillati syar'iyyati hiya al maslahah. Itu ada kan. Jadi seandainya ada nas bertentangan dengan kemaslahatan, maka yang diambil itu kemaslahatan. Kenapa? Karena min adillati syar'iyyati, tujuan syariah itu adalah islahiyah, kemaslahatan itu sendiri sebagai orientasi. Nah, kalau konsep moderasinya seperti ini, gitu ya, alur logikanya, maka yang paling fundamental dan paling dasar itu tadi itu adalah prinsip penegakan dan sikap berpegang teguh pada kebenaran yang diperas dalam kondisi-kondisi atau diperas di dalam posisi, diperas dalam sikap, diperas dalam cara, diperas dalam orientasi. Yang adalah semuanya harus ada dalam ruang itu. Ketika pondasinya adalah, maka yang lain-lain ini menjadi mudah, ya, menjadi mudah. Maka dalam konteks ini bisa didefinisikan moderasi itu lalu apa? Moderasi beragama adalah posisi dan pilihan, cara pandang, sikap, dan perilaku yang tengah-tengah di antara berbagai pilihan. Ini disebut dengan keseimbangan. Gini, ada tuduhan kemudian ketika definisinya seperti ini. Ini moderasi beragama itu tidak punya kelamin gitu. Tidak punya kelamin, tidak punya identitas, di tengah-tengah. Ketika posisinya di tengah-tengah seperti ini, jalan tengah itu ada di tengah itu bukan berarti kemudian tidak bisa menengok kiri kanan. Tapi ada di tengah itu pengertiannya berpegang teguh pada kebenaran yang dia bisa melihat dalam konteks perkembangan baik kiri maupun kanan. Itu kira-kira. Baik dalam jalan lurus di hadapannya, di kiri, itu tetap bisa dilihat. Kenapa demikian? Karena ia ada di posisi yang tengah itu. Nanti saya akan berikan di mana kekuatan moderasi beragama atau jalan tengah itu. Ini pengertiannya sementara. Ya. Moderasi beragama juga artinya selalu bertindak adil, berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Selain tadi tidak berlebihan ke kiri maupun ke kanan, ada keseimbangan, tapi di dalamnya itu artinya adalah ia berpegang teguh pada kebenaran, bertindak adil di dalam konteks itu. Nah, di dalam ruang-ruang kita seperti tadi dikatakan di awal bahwa Indonesia plural dan sebagainya, maka dengan pengertian moderasi beragama seperti ini cocok kita pegang, gitu. Karena ada berbagai banyak lingkup di dalam ruang kita, ada banyak entitas di dalam ruang-ruang kehidupan kita, ada banyak bermacam dan beragam hingga persoalan etnisitas maupun agama, maka ketika kita beragama harus di dalam ruang itu memegang teguh pada kebenaran itu sendiri yang nanti diwujudkan posisinya di dalam ruang-ruang atau tempat jalan tengah itu. Jadi moderasi beragama artinya selalu bertindak adil, berpegang teguh pada kebenaran. Nah, sekarang mari lihat dengan posisi seperti itu, kekuatan moderasi beragama itu ada di mana? Kekuatan moderasi beragama itu bukan hanya dalam pengertian literalnya ada di tengah atau jalan tengah. Bukan hanya di dalam pengertian tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, bukan hanya itu. Yes, itu juga iya, tetapi tidak hanya itu. Justru kekuatan dari moderasi atau jalan tengah atau moderasi beragama itu paling tidak ada dua. Ya, Anda bisa juga bisa mengkritik teman-teman sekalian. Yang pertama adalah terletak pada kekuatannya, itu terletak pada dialektika dan posisinya untuk selalu melihat perkembangan dengan bebas. Orang ketika ada di kutub kiri dengan di kutub kanan, ia mentok di situ. Ketika berposisi di kiri, ia mentok di sana. Jadi ada tembok yang sudah dipilih sebagai posisi di sana. Dia tidak melihat ruang-ruang yang lain. Posisi sebagai kiri itu adalah eksklusif. Posisi sebagai kanan juga eksklusif.
Tapi posisi di tengah itu artinya dia mempunyai kekuatan dialektik untuk melihat perkembangan, baik yang di kiri maupun yang di kanan. Karena itu menjadi moderat itu berat banget sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan mengapa menjadi moderat itu justru berat gitu. Jadi kekuatan moderasi beragama justru kita berada di tengah itu dalam pengertian ini memiliki kekuatan etika dan posisi kita untuk selalu melihat perkembangan dengan bebas. Sehingga kita yang di tengah ini selalu bersifat terbuka dengan segala situasi, selalu bersifat terbuka dengan segala perkembangan, selalu terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan, dan selalu terbuka dengan kondisi-kondisi yang ada dan hadir dalam setiap periode perkembangan kehidupan. Itu kekuatan moderasi. Sebab kalau dalam konteks ini misalnya ada dalam konteks kiri dan kanan itu, that's okay, ya tentu mengandung kebenarannya sendiri. Tentu bisa diperdebatkan dalam konteks ini, tetapi dalam pengertian itu sudah pasti dia eksklusif. Ya ada di dalam kelompok yang kiri, ada di kelompok kanan juga artinya dia eksklusif. Tapi kalau di tengah, dia kemudian bisa punya daya dialektikanya. Bukankah kemudian di tengah itu bisa diombang-ambing? Tidak. Ya. Di tengah itu tidak bisa diombang-ambing, ditarik kanan kiri itu tidak. Bisa melihat perkembangan kiri kanan, tetapi kakinya itu tetap ada di adalah, yaitu di fondasi utama, yaitu berpegang teguh pada kebenaran itu sendiri. Justru itu nanti yang diwujudkan dengan melihat perkembangan, tidak tertutup dengan satu pendapat. Dia melihat perkembangan situasi, dia melihat keadaan-keadaan dan situasi yang ada dan perkembangan yang ada. Lalu kemudian dari situ dia ada perspektif dan prinsip berpegang teguh pada kebenaran, sehingga sikap-sikap yang diambil pun itu berorientasi pada tadi itu islahiyah dan sebagainya. Itu ya kekuatan moderasi beragama. Ini jarang sekali ini disampaikan. Kekuatan moderasi beragama itu salah satunya memang ada dalam konteks daya dialektika dan posisinya untuk melihat perkembangan dan situasi dengan bebas. Kalau tadi ada tuduhan tidak punya jenis kelamin karena bisa diombang-ambing ke sana kemari, tidak, karena kakinya itu adalah yaitu kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran. Justru dia punya prinsip berpegang teguh pada kebenaran, dia terbuka, dia melihat situasi dan perkembangan, dia bisa mengambil banyak. Dan di situ bisa juga punya pertimbangan-pertimbangan di dalam konteks pengambilan keputusan, karena dia bisa melihat berbagai situasi dan perkembangan yang ada. Itu kekuatan moderasi di dalam konteks ini. Yang kedua, kekuatan moderasi beragama itu memberikan ruang untuk menerima akan sebuah kenyataan. Gini, ada kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam lingkungan kita dan itu diterima di dalam ruang ketika melihat ruang moderasi beragama. Ada kenyataan bahwa kita ini plural, ada kenyataan bahwa kita ini berbeda-beda, ada kenyataan bahwa kita ini punya ras dan pemahaman yang ada. Itu terbuka untuk dilihat oleh orang yang moderat. Tapi kalau untuk yang kanan misalnya, maka dia tidak mau. Kalau haram ya haram, kalau ya ini kafir ya kafir misalnya. Kalau ini ya tidak benar ya tidak benar. Kemungkinan-kemungkinan dilihat dan makna-makna itu tertutup. Tetapi kalau di tengah itu kita bisa punya ruang menerima akan kenyataan atau pluralitas ya, pluralitas kenyataan-kenyataan yang bersifatnya plural di dalam lingkungan kita, itu kekuatan moderat. Karena itu teman-teman sekalian, menjadi moderat itu berat. Sangat berat sekali menjadi moderat itu, sebab menjadi moderat artinya harus berilmu. Orang yang terombang-ambing itu biasanya ya karena dia tidak memiliki prinsip ilmu dan pengetahuan. Dia dirinya itu harus matang. Ya, dirinya juga harus matang. Dirinya dan pikirannya juga harus dewasa. Itu syarat untuk menjadi moderat. Ya. Dua hal ini menjadi kunci misalnya menghadapi populisme keberagamaan dalam konteks ini, yang dalam konteks tema ini. Tentu tidak hanya populisme keberagamaan, dalam banyak hal. Kita punya daya seleksi, kita punya, kalau kita berilmu kita memiliki akal observatif yang check and recheck. Ya. Tidak hanya kemudian sesuai dengan keinginannya lalu mengambil begitu saja, itu tidak bisa. Dalam konteks moderasi beragama ya harus berilmu, direcek, harus kita lihat ya. Yang saya sebut sering mengistilahkan dengan kita ini dalam situasi sekarang harus memiliki akal observatif
pikiran-pikiran yang melihat perkembangan kenyataan, yang kita harus melakukan check and recheck, balances dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat moderasi agama sebagai proses dan moderasi agama sebagai hasil. Ya. Tadi dikatakan bahwa fondasi yang paling dasar itu adalah bertindak adil atau adalah berpegang teguh pada kebenaran dan menjaga keseimbangan kemudian di dalam ruang itu. Tetapi untuk sampai pada ruang itu, di dalam prosesnya, kita ini orang yang moderat itu memang harus berilmu. Tadi yang saya bilang, menjadi moderat. Karena untuk mencapai pada proses di mana kita hadir pada ruang tengah, itu kita dibutuhkan ilmu pengetahuan, dibutuhkan kematangan pribadi, dibutuhkan pikiran-pikiran yang luas. Sebab kita ada di tengah yang melihat perkembangan, menerima kenyataan, berdialektika dengan situasi dan sebagainya. Ya, tidak ujuk-ujuk kemudian main pukul sana sini, tidak. Justru dilihat gitu semuanya. Ya. Dan itu modalnya adalah pengetahuan. Modal pengetahuan tidak bisa. Hanya modal iman misalnya tidak bisa. Iman di situ harus bersanding dengan pengetahuan. Agama harus bersanding dengan pengetahuan. Tentu tadi yang berbudi ya, akhlakiyah, cara-caranya berbudi akhlakiyah, berhati-hati juga di sana. Itu dalam konteks proses. Nanti moderasi agama dalam konteks hasil itu nanti terlihat, gitu ya. Dia toleran, ya, wise atau bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Tidak marah, gitu ya. Dia orientasinya adalah islahiyah. Islahiyah adalah kemaslahatan, karena itu rukun, itu ya, karena itu damai, gitu dan sebagainya. Itu sebagai hasil, gitu. Jadi kalau tadi lihat rumusan saya di depan itu, maka bekerjanya kira-kira seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat ini ya, ini yang saya rumuskan seperti ini, maka konsepsi itu bekerjanya adalah seperti ini. Itu sebagai proses dan sebagai hasil. Ya. Nah, itu untuk menjadi moderat itu memang kita harus memiliki pengetahuan, empatik, simpatik, memiliki attitude, memiliki pengetahuan yang luar biasa di dalam ruang itu. Kalau Anda tidak berpengetahuan, biasanya akan cepat marah, tidak bertanya, tidak recheck and recheck, gitu ya, langsung saja main tempur gitu. Itu yang dilakukan oleh ekstremisme misalnya. Dalam konteks ini. Nah, hasilnya nanti itu ya, toleran, rukun, damai gitu dan sebagainya. Dan ini sebenarnya proses ini kalau mau dikontekskan ke masjid itu harus dilakukan di masjid. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi ruang di mana proses dan hasil dalam cara-cara orang beragama itu dilakukan di sana. Nah, Masjid Jenderal Sudirman itu sudah melakukan ini. Di situ ada pengajaran pengetahuan, cara berpikir, filsafat melalui Pak Fahrudin Faiz misalnya. Itu juga dilakukan. Ini saya itu sering sekali diundang untuk berbicara di kampus-kampus lain, dan itu mereka salah undangan gitu ya. Seringkali mereka ingin mengundang Pak Fahrudin Faiz, tapi suratnya dan WA-nya itu masuk kepada dosen ABD Aziz Faiz. Itu ya, ada kemarin terakhir Bandung itu ingin mengundang Pak Fahrudin Faiz, tapi surat dan WA-nya itu dikirim ke saya. Gitu. Ini karena kami kebetulan saya dengan Pak Faiz itu ada di fakultas yang sama, di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, ya. Dan kebetulan namanya sama-sama Faiz. Jadi seperti ini kira-kira ya bekerjanya. Oke. Nah, sekarang masuk ke sini. Ini slide saya ambil dari Mas Rumadi juga ya. Bagaimana modal sosial moderasi beragama? Apakah kita punya modal sosial moderasi? Justru ini ya, jadi alasan nanti. Mengapa kemudian populisme itu hanya cukup mewarnai misalnya. Ini, modal sosial moderasi beragama. Satu, kita itu di Indonesia itu memiliki apa yang disebut dengan proses penyebaran agama yang damai. Itu sudah modal sosial yang luar biasa itu di dalam ruang kehidupan kita. Penyebaran agama di Indonesia itu dilakukan dengan proses-proses perdagangan, proses-proses perkawinan misalnya ya, tidak dengan proses-proses peperangan. Secara umum kira-kira demikian. Itu adalah
modal di mana kita ini bisa memiliki sikap yang moderat di dalam beragama. Yang kedua adalah peleburan agama dan kebudayaan. Jadi di dalam ruang keindonesiaan kita ini, agama juga berkembang dan berpijak melalui infrastruktur budaya. Itu juga misalnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, misalnya penyebaran agama melalui musik, wayang dan sebagainya. Jadi budaya menjadi infrastruktur keagamaan di dalam ruang-ruang kita di Indonesia. Itu juga modal moderasi beragama, sehingga kita itu tidak rigid gitu ya, tidak rigid di dalam keberagaman kita. Yang ketiga, modal sosial moderasi beragama itu adalah mendampaikan agama dan kebangsaan. Ya, ini sering juga disinggung oleh tokoh-tokoh ya. Kita ini agama dan bangsa dan negara sudah dilakukan titik-titik temu ya, kalimatun sawa melalui apa yang disebut dengan Pancasila misalnya. Tetapi ini tidak terjadi di negara-negara lain. Misalnya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah misalnya keagamaannya dalam, kekuatan agamanya dalam, tetapi proses nasionalisme dan kedamaian antara bangsa dan negara dan agamanya itu tidak dilakukan secara masif dan tidak terjadi misalnya. Kemudian yang keempat, modal sosial moderasi beragama itu adalah karakter masyarakat kita yang moderat dan toleran. Kita ini memang punya gap, punya darah memang toleran. Sebab kita ini memang sudah hidup bersama di masa lalu, sudah hidup dengan berbeda-beda di masa lalu gitu. Dan dalam konteks saat ini juga demikian. Kita sadar bahwa di lingkungan kita itu sudah tidak mungkin kita membuat tembok. Kita misalnya tidak mungkin kita membuat tembok-tembok pemisah. Di mana-mana kita bertemu dengan orang yang berbeda, baik itu etnis maupun agama. Di kelas juga demikian, bertemu dengan etnis yang berbeda. Ketika kita membeli sesuatu di toko-toko atau Indomaret, bisa saja yang beli adalah Kristen, yang menjual adalah Muslim misalnya. Itu sudah tidak bisa kita hindari. Yang kelima, modal moderasi beragama kita adalah mengapa kita kuat dalam konteks moderasi beragama itu karena ormas keagamaan sebagai penopang. Ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada Al-Khairat. Itu adalah ormas-ormas kuat yang menopang terhadap proses-proses moderasi beragama di Indonesia. Persis 5 alasan ini yang kemudian nanti sulit ditembus dan dikalahkan misalnya oleh populisme Islam. Oke, nanti kita akan masuk ke diskusi ini. Nah, sekarang masuk ke sini. Ya, ini memang tema nanti kita kaitkan, itu ya. Mas Sugeng, saya masih punya waktu ya? Masih. Oke, siap. Sekarang kita akan masuk dengan populisme Islam dan moderasi ya dalam konteks ini. Ada 4 buku menarik yang sebenarnya saya ingin mengatakan dari 4 buku ini bahwa populisme itu narasinya tidak tunggal, gitu kira-kira. Ada On Populist Reasons, itu tulisan Ernesto Loclau, ada For Life Populisms, jadi populisme kiri, tulis Chantal Mouffe, kemudian What is Populism, ini John Walter Muller. Ada yang mungkin banyak dikaji di Indonesia, itu ada Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, itu tulisannya Pedi Hadis ya. Saya hanya ingin mengatakan dari judul-judul buku ini saja itu kita melihat bahwa narasi tentang populisme itu ya tidak tunggal, sangat beragam dan narasinya tidak tunggal. Meski ini nanti berkembang dalam ruang-ruang demokrasi kita, tapi mari kita lihat ya. Memang ada banyak aliran. Misalnya di Amerika populisme itu gini, sederhananya teman-teman sekalian ya. Sederhananya populisme itu pada awalnya itu adalah untuk menyebut kepentingan rakyat versus kepentingan elit. Gitu aja kira-kira. Sederhana. Populisme itu pada awalnya itu sesederhana itu definisinya. Untuk menyebut itu ya, untuk menyebut kepentingan rakyat yang dilawankan face-to-face itu kepentingan elit. Makanya nanti disebut nanti ada pemimpin populis. Pemimpin populis itu adalah pemimpin yang misalnya dianggap mewakili keinginan-keinginan rakyat misalnya, berhadapan dengan elit-elit tertentu.
bisa jadi juga populisme itu maknanya adalah aspirasi politik yang tidak didengarkan atau tidak dilihat atau tidak diakomodir oleh kepentingan elit, oleh elit tertentu. Itu disebut dengan populisme. Memang makna populisme di Amerika misalnya banyak diarahkan untuk melihat progresivitas kelompok akar rumput. Masyarakat akar rumput itu progresif di dalam melihat nasibnya, berhadapan-hadapan dengan elit-elit tertentu. Di Eropa itu lebih dekat pada makna hasutan dalam pengertian, bukan hasutan dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Dalam konteks ini misalnya orang-orang kecil, petani, buruh, orang miskin dilihat sebagai kelompok yang memiliki ketakutan, amarah, frustasi, dan kebencian yang itu dengan itu gampang kemudian memiliki mobilitas-mobilitas yang besar berhadapan dengan elit. Jadi lebih ke situ pengertiannya. Agak tidak beda sebenarnya, tapi penekanannya saja yang berbeda. Itu populisme. Jadi populisme di dalam konteks ini itu lebih dekat pada pengertian Eropa dengan pemaknaannya yang degradatif. Sebab populisme belakangan itu masuk dalam pengertian politik, gitu ya. Masuk dalam pengertian politik. Sebab gini teman-teman sekalian, sebenarnya populisme itu pada awalnya, terutama dalam konteks Indonesia, itu tidak dalam kerangka kepentingan politik dalam arti politik NC ya. Dalam sejarahnya populisme, terutama di Indonesia, itu berkembang dalam konteks upaya-upaya untuk meraih keekonomian. Ya, upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih kepentingan keekonomian. Tetapi narasinya di dalam konteks Indonesia, narasinya adalah etnisitas dan agama. Ya, ini misalnya pada tahun pada masa-masa penjajahan misalnya ya, ada namanya Serikat Islam. Serikat Dagang Islam itu adalah gerakan populis yang dilakukan sebagai upaya untuk membangun bargaining, berhadap-hadapan dengan kekuasaan ekonomi elit, yaitu penjajah Belanda dan kelompok Tionghoa dalam konteks itu. Jadi di sana sudah ada narasi-narasi rasial, baik agama maupun yang dilawan elit itu adalah penjajah maupun di situ etnis. Dan yang dianggap selama ini inferior adalah Islam, pedagang Islam atau ekonomi Islam, itu sudah rasial juga karena ada agama di sana misalnya. Dan juga pribumi, istilah pribumi itu juga sebenarnya dilakukan dalam berhadapan-hadapan dengan itu. Di masa Orde Lama, populisme Islam misalnya juga menguat di masa Orde Lama itu. Karena mereka terutama mulai Masyumi ya, di masa Orde Lama itu karena kemudian melihat pribumi maupun Islam misalnya terdolimi berhadapan-hadapan dengan elit keekonomian Tionghoa maupun elit secara umum. Maka kemudian di situ Soekarno misalnya membuat kebijakan keekonomian benteng ya misalnya itu, meski itu nanti dalam sejarahnya kebijakan itu mampu menjatuhkan kabinet karena dianggap diskriminatif terhadap etnis tertentu ya. Di masa Orde Baru juga demikian gitu. Di masa Orde Baru masih populisme yang berkembang adalah populisme untuk dalam kerangka upaya untuk meraih untuk meraih keekonomian. Tetapi populisme belakangan itu ya, terutama setelah reformasi, populisme itu beralih ya dari upaya-upaya untuk membangun dan meraih keekonomian gitu ya, menjadi pada upaya-upaya untuk meraih kekuasaan, yaitu politik. Jadi populisme Islam kemudian di dalam konteks Indonesia itu setelah reformasi, kalau sebelum reformasi pada upaya-upaya untuk memperoleh keekonomian dan sebagainya, maka setelah reformasi beralih pada isu-isu yang sifatnya meraih kekuasaan, yaitu politik. V.D. Hadis menyebutnya dengan kalau yang lama itu old traditional populism ya, yang baru disebut dengan new populism, new Islamic populism, itu V.D. Hadis menyebutnya karena sudah beda orientasinya ke politik.
Dan orientasi ke politik itu juga pada akhirnya dibalut dengan agama, gitu ya, dibalut dengan agama. Jadi di yang lama misalnya itu sering disebut dengan all populism atau di traditional populism, itu yang dibangun narasinya adalah narasi pribumi Islam berhadapan-hadapan dengan Tionghoa dan elit politik. Nah, di masa Orde Baru itu memang kemudian sama narasinya, nanti itu memang masih etnis sama rasial, etnisitas atau rasialisme atau bahkan agama, tetapi orientasinya pada perebutan kekuasaan politik. Itu tampak misalnya di 2014 ya dalam politik kita, perebutan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Di yang paling panas itu 2017 ya, paling tampak populisme itu yaitu bagaimana kemudian Tionghoa gitu ya, etnis Tionghoa kemudian dihajar sedemikian rupa dengan politik agama, itu dengan terpilihnya Pak Anies Baswedan misalnya. Itu bisa dilihat dalam konteks itu. Bahkan ada di situ demo berjilid-jilid gitu ya. Di situ nanti itu narasinya adalah umat versus elit Tionghoa, umat versus komunis dan sebagainya. Meski ada yang agak lucu ya ketika ditelaah gitu. Di dalam konteks politik kita itu ya ada yang agak lucu karena kemudian Pak Prabowo yang selama ini ada dalam narasi umat ya, dalam narasi umat, keislaman dan sebagainya, bahkan ada narasi pribumi di sana, dia memilih Pak Sandi sebagai wakilnya yang berlatar belakang pengusaha. Tapi Pak Jokowi yang selama ini disebut dengan komunis dan sebagainya itu ya, bahkan dianggap beragama Kristen, memilih wakil yang beragama itu kebalik-balik ya. Seharusnya memang Pak Prabowo yang dia ada posisi di umat misalnya, dia memilih elit agama, berbeda dengan Pak Jokowi misalnya yang sudah dilihat sebagai elit gitu, justru memilih yang agama ini misalnya. Dalam konteks Indonesia populisme ini memang kewalak-walik dan ini berpengaruh di dalam ruang kehidupan keberagaman kita. Nah, dalam konteks itu justru teman-teman sekalian, moderasi beragama itu mendapat tantangannya. Dalam konteks ruang politik yang berkembang sampai hari ini, even bahkan pada narasi khutbah di masjid-masjid, even bahkan pada narasi keseharian di media sosial, populisme keberagamaan itu dan citra di mana pribumi Islam berhadapan dengan elit kafir Tionghoa misalnya ya, itu masih tetap terjadi di sana. Gitu. Nah, justru dalam konteks itu kemudian moderasi beragama memiliki relevansinya yang kuat dalam konteks keindonesiaan, seperti konsep moderasi yang sudah saya sampaikan di awal. Meski sebagai catatan saya melihat, ini saya pribadi ya, tentu teman-teman boleh berbeda. Saya melihat bahwa populisme di Indonesia itu hanya ada dan di colorize atau mewarnai politik saja. Belum bisa menembus tembok moderasi. Bahwa kita ini kan tadi disampaikan oleh di PPT saya, sudah saya tulis di situ bahwa kita ini memiliki modal sosial yang moderat, baik dalam penyebaran agama dan sebagainya. Itu belum bisa ditembus oleh gerakan-gerakan populisme Islam yang politis itu ya. Sampai sekarang kita melihat bahwa moderasi itu masih bertahan sedemikian rupa. Karena itu menurut saya populisme keagamaan itu masih sifat colorized, mewarnai perkembangan politik di Indonesia. Belum bisa disebut kemudian merebut bahkan menguasai, belum menurut saya. Mengapa ini sulit? Mengapa sulit ditembus? Ya, mengapa sulit ditembus? Itu karena saya melihat satu, kita ini memiliki modal budaya moderasi. 5 tadi yang sudah saya sampaikan ini, kita memiliki modal ini sehingga kemudian moderasi kita oleh gerakan-gerakan populis misalnya yang sifatnya politik belum bisa ditembus menurut saya itu ya. Yang kedua, itu ditopang oleh organisasi besar dan masjid-masjid seperti Masjid Jenderal Sudirman ini. Ya, meski ada tandingan-tandingan masjid yang lain di dalam ruang itu. Kemudian yang ketiga adalah kuatnya kiai-kiai kampung dalam narasi moderasi keberagaman itu. Ya, jadi banyak kemudian orang-orang kampung yang masih berguru dengan kiai-kiai dan guru ngajinya. Guru alif namanya itu masih kuat mengendalikan keberagaman kita. Saya kira memang
kalau ingin menghancurkan moderasi agama di Indonesia yang sudah berkembang itu ya dengan cara menghancurkan modal budayanya, dengan cara menghancurkan organisasi besar penopang moderasinya, atau bahkan bisa menghancurkan kiai-kiai kampung yang selama ini menjadi rujukan-rujukan agama, mereka yang selama ini mengajari kita gitu. Nah, ini penting. Nah, pertanyaannya, kenapa itu bahaya? Bukankah populisme itu biasa dalam politik? Bagi saya gini, teman-teman. Bagi saya, populisme di dalam politik itu biasa. Ya, baik populisme agama kiri maupun kanan, itu hal biasa. Dalam demokrasi itu hal yang biasa. Tetapi menjadi tidak biasa kemudian ketika populisme yang berkembang, terutama di Indonesia ya, populisme Islam dan populisme agama di Indonesia itu menggunakan etnis dan agama, itu yang kemudian bahaya, itu yang kemudian mengancam demokrasi, ya. Sehingga kemudian ketika itu dijadikan sebagai modal gerakan yang sifatnya populis, maka nanti pada konteks tertentu, baik dalam prosesnya, wacananya, maupun ketika dia berkuasa pun, itu akan bertindak diskriminatif, dan diskriminatif adalah lawan dari demokrasi, itu kira-kira. Sehingga dalam konteks itu kemudian populisme menjadi bahaya. Dalam konteks ini populisme agama ya, ketika menggunakan dalam konteks sejarah Indonesia tadi, konteks populisme gerakan untuk meraih ekonomi maupun populisme dalam konteks politik itu sama-sama menggunakan rasial, sama-sama menggunakan agama dan sebagainya. Itu yang kemudian dianggap berbahaya, karena itu moderasi beragama di mana kita memiliki pandangan yang lebih luas dalam ruang sikap, attitude maupun posisi, penting dihadirkan dan menemukan relevansinya dalam konteks kita ke Indonesia ini. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin agak terlalu panjang, saya kira lebih dari setengah jam ya. Saya kembalikan ke moderator, mungkin kalau ada dialog saya persilahkan. Iya, terima kasih Mas Faiz. Ini temanya cukup cukup berat, dua-duanya cukup berat terkait moderasi dan populisme Islam. Memang begini, dua tema ini memang sengaja kami angkat begitu Mas Faiz. Karena kalau kita pisah-pisahkan ini nanti bisa diskusi tematiknya bisa melebar sampai tahun depan. Karena tematik ini kita patok per tahun itu beda tema. Kira-kira begitu. Iya. Nah, sebelum saya lempar ke teman-teman, saya ingin Mas Faiz tanya ya sedikit iseng gitu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa moderasi itu secara filosofis itu kan berpegang teguh pada kebenaran. Nah, ini apakah sama dengan misalnya cara-cara atau laku-laku dari umat Islam yang menerapkan semacam ini, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu? Langsung saya jawab ya? Iya. Oke. Bergantung pada proses penafsiran dari amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu ya. Ada teman-teman sekelompok orang yang menafsirkan kemudian amar ma'ruf itu dengan kelembutan dan sebagainya, sedangkan mungkar itu harus dengan kekerasan, harus dengan kekuasaan, harus dengan yang lain gitu ya. Maknanya bahkan dalam belakangan ini makna itu cenderung politis gitu. Ada yang memaknai kemudian di dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti Pak Kunto Wijoyo ya, seperti Pak Kunto di dalam sosiologi Islamnya Pak Kunto itu ya, atau profetisme Islam atau profetisme sosiologis yang dikembangkan oleh Pak Kunto yang memaknai amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai bagian dari proses transendensi, sebagian dari proses ada 3 teori itu, padahal saya ngajar sosiologi Islam, agak lupa. Nah, ada juga yang memaknai misalnya di dalam konteks itu sebagai ma'ruf itu bagian dari kelembutan dan cara-cara mungkar pun harus dilakukan dengan soft misalnya. Apakah sama? Tentu sama dalam pengertian ini bisa dilihat dalam konteks orientasinya nanti, dalam konteks yang lain itu. Apakah posisi amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian kelompok tertentu itu ada dalam posisi dia sebagai yang berorientasi dengan tadi akhlakiyah atau tawazuniyah atau
berorientasi dengan Islahiyah dan sebagainya, bisa dilihat, bisa diukur di situ. Bisa jadi tidak sama kalau ukurannya adalah itu, bisa jadi sama jika misalnya kita menemukan unsur-unsur itu di dalam ruang amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Jadi karena perbedaan mazhab seperti ini di ruang publik juga terjadi ya. Jadi kita perlu punya konsepsi melihat dan punya nilai-nilai, bahkan punya prinsip di dalam melihat itu. Itu jawaban saya sementara. Iya, terima kasih. Kepada Mbak Novi Ratna, silakan yang sudah mengangkat tangan begitu ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum Mas Faiz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik ya temanya dan pemaparannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di dalam materi yang tadi dijelaskan. Yang pertama sepertinya ada satu pergeseran kalau dilihat-lihat ya, dengan antara populisme ketika dulu di zaman Orde Baru sampai populisme saat ini. Pergeseran itu bukan cuman dari ekonomi ke politik ya. Tapi pergeseran itu dari, kalau dulu ketika zaman Orde Baru pergerakan-pergerakan Islam memang sepertinya memang ditekan ya ketika itu. Kasus Tanjung Priok ya, kalau nggak salah ya, salah satunya itu. Kemudian semakin ke sini isu itu dibawa, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak seperti itu gitu. Umat Islam tidak ditekan seperti ketika zaman dulu gitu ya. Nah, satu hal yang saya lihat di sini, sebetulnya populisme model yang sekarang yang disebut tadi neopopulisme itu yang beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan, merebut politik ya. Di dalam politik ini sebetulnya bukan hanya terjadi dimulai dari tahun 2014, sebetulnya cikal bakalnya itu sudah ada bahkan sejak zaman Orde Baru gitu. Mungkin dalam lingkup yang kecil, misalnya seperti ini, misalnya di kampus-kampus atau di sekolah gitu ya. Dalam hal-hal yang kecil untuk pemilihan pemimpin-pemimpin satu organisasi itu sudah dipakai gitu. Isu agama ini sudah dipakai gitu. Mulai dari larangan memilih perempuan dalam Islam gitu kan sebagai pemimpin, atau larangan untuk memilih non-Muslim menjadi pemimpin, itu sudah ada di organisasi-organisasi, dari yang terkecil misalnya pemilihan ketua kelas bahkan sampai yang terbesar, apakah itu pemilihan ketua senat, ketua dewan mahasiswa yang seperti itu, dan pemilihan organisasi itu seperti itu. Makanya kalau dulu di kampus saya, orang-orang non-Muslim itu tidak mendapat tempat. Tidak mendapat tempat di kampus. Akhirnya mereka pergi keluar, cari saluran di luar, kemudian bergabung dengan teman-teman yang di gerakan-gerakan buruh, PRD yang seperti itu. Nah, jadi mungkin ada kaitannya antara perpindahan isunya gitu, dari yang dulu memang benar-benar dulu memang gerakan-gerakan Islam itu memang ditekan gitu di DKM untuk melakukan kegiatan itu memang harus hati-hati sekali kalau dulu gitu. Nah, kemudian sekarang isunya dipakai, isu ditekannya umat Islam itu dipakai, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Umat Islam sekarang masih sangat bebas gitu untuk melakukan berbagai kegiatan selama tidak bertentangan dengan pilar-pilar yang hukum di Indonesia sendiri. Sepertinya itu. Terima kasih. Ya. Oke.
Terima kasih insight-nya. Ini saya kira Mbak Novi, terima kasih sekali ya. Tapi memang begini, saya setuju sepenuhnya ya dengan Mbak Novi ya. Tetapi memang begini, kenapa kemudian belakangan ini ketertekanan di masa lalu itu dipakai di dalam konteks gerakan politik populis hari ini, itu memang lebih banyak disebabkan karena kemudian saya ya ini gerakan politik ini tidak punya visi yang strategis, lebih banyak kepada isu-isu dan strategi gerakannya adalah yang sifatnya sporadis ya. Karena itu yang berkembang di Indonesia itu menurut saya makanya ekstremis itu salah satu cirinya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara spontan, tidak terorganisasi, tapi masif di mana-mana. Misalnya ada orang tidak berkerudung tidak baik, tiba-tiba sama dia disamperin dan diperbaiki, itu banyak sekali kasus sekarang itu ya. Itu sifatnya sporadis. Lalu ada juga orang-orang yang misalnya di bulan puasa buka toko gitu misalnya tiba-tiba dihantam, itu sifatnya ekstremis gitu. Itu belum sampai ke tindakan teroris. Kalau teroris itu kan sifatnya terorganisasi. Maka yang kemudian terlihat juga dalam gerakan-gerakan populisme belakangan itu banyak tidak strategis. Terakhir misalnya di gerakan 2122 maupun yang lain itu mencoba untuk menumpang politik pada kekuasaan tertentu, tapi juga gagal gitu. Sehingga kemudian belakangan mereka mencoba mereorganisasi proses perkumpulan itu dengan mengatakan alumni atau ada organisasi di konteks keekonomian juga dilakukan misalnya toko 212, tetapi kemudian tidak strategis karena sifatnya dari awal tidak strategis, bubar juga di jalan gitu. Makanya saya lihat memang kenapa ini juga tidak berhasil karena tadi cirinya mereka ini tidak ada dalam ruang gerakan yang strategis, tetapi mereka ada dalam gerakan-gerakan yang sifatnya sporadis, bergerak berdasarkan isu, tidak bergerak berdasarkan visi. Itu yang terjadi gitu menurut saya. Maka ketika misalnya FPI kemarin dibubarkan, saya bilang itu ke teman-teman, kalau mau FPI menjadi gerakan strategis, itu jadi partai politik. Jadi dari gerakan jalanan menjadi gerakan menuju Senayan dan kekuasaan, itu baru secara strategis. Tapi kalau cuma berubah nama, lagi-lagi itu tidak akan terjadi. Itu mengapa menurut saya misalnya pergeseran ide di ketertekanan di masa lalu tetap digunakan dalam konteks ini meski tidak ada dalam ketertekanan itu, karena mereka satu memelihara memori itu sebagai bagian dari produksi isu yang tadi itu gerakannya berbasis isu, yang kedua gerakannya bagi saya tidak strategis ya, sehingga politik populisme dalam konteks Indonesia itu juga agak gagal. Yang ketiga berhadapan dengan kelompok-kelompok ormas-ormas besar ya yang sudah militan dan memiliki daya yang begitu kuat dan luar biasa. Itu dibiarin sebentar saja, nanti kelompok-kelompok besarnya hadir sedemikian rupa dengan pelan, itu sudah reda sedemikian rupa. Ditambah negara sekarang harus kita lihat ini agak sedikit dalam bahasa politik mungkin dianggap negara yang terlalu kuat sehingga gerakan-gerakan yang sifatnya menentang negara atau elit itu bisa langsung dibubarkan, bisa langsung di-ban dan sebagainya. Itu yang kemudian menurut saya narasi tentang ketertindasan itu tetap dilakukan dan diproduksi hingga hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya visi strategis sehingga mereka tidak memiliki isu-isu yang kuat ya. Menurut saya malah yang strategis itu K-popper itu. Saya ini mungkin agak lucu-lucuan ya, tetapi K-popper, pecinta K-pop itu belakangan menarik banget. Bayangin kemarin ya, ini saya kira tema tersendiri nanti Mas Sugeng untuk dibicarakan ya. Bayangin ya, gerakan-gerakan kiri misalnya, itu setiap hari berretorika, berdiskusi dengan teori sedemikian rupa. Tapi K-popper ketika jadi banjir sedemikian rupa, mereka dengan jejaring mereka mengumpulkan duit untuk membantu teman-teman itu, terkumpul 2 miliar loh. Gila coba. Ini K-popper kok malah lebih strategis ketimbang teman-teman gerakan kiri maupun teman-teman populisme muslim gitu. Ya, ketika membantu kemarin ada banjir di Kalimantan, itu mereka ngumpulin dana terkumpul 2 miliar.
itu pecinta K-pop gitu. Justru mereka ini kok tampak lebih strategis gitu. Tapi ini wacana baru ya yang mungkin bisa kita lihat dalam ruang atau diskusi yang lain. Itu menurut saya. Terima kasih Mbak Novi insight-nya. Iya, terima kasih Mbak Novi Ratna. Ya, tawarannya bagus sekali Mas Faiz terkait tadi K-popers ya. Tapi kalau dikaitkan dengan masjid kayaknya terlalu jauh. banyak alumni masjid penggerak masjid itu yang K-popper juga itu. Iya, baik. Oke, ini ada pertanyaan masuk lewat chat Mas. Saya bacakan gitu. Dari Mas Raffi Hamzah. Nah, ini katanya materinya penting sekali, kalau diperkenankan ingin minta Mas. Gitu. Nanti bisa dikirim ke saya. Siap. Kemudian pertanyaannya yang pertama itu moderasi beragama itu di tengah-tengah dua sisi ekstrim, kanan dan kiri. Bukankah kemudian dalam rentang waktu yang panjang rumusan moderasi itu terus berganti seiring bergesernya ekstrem kanan dan kiri, sehingga terkesan moderasi tidak memiliki jati diri. Nah, misalnya moderasi Asy'ari adalah titik tengah antara ahli hadis dan Mu'tazilah. Tapi moderasi Fakhruddin Ar-Razi beberapa waktu kemudian sudah sangat filosofis karena ekstrem kirinya sudah jauh bergeser. Sehingga moderatisme Ar-Razi mungkin tidak lagi moderat bagi Asy'ari gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sejak reformasi, masjid di perkotaan terutama di lingkungan kampus umum adalah basis dakwah Ikhwanul Muslimin, HTI, NII, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana menggeser nuansa itu menjadi lebih moderat? Karena tidak semua masjid bisa menggelar pengajian filsafat. Nah, itu makomnya MJS saja, hehe. Gitu. Ya, silakan Mas Faiz. Ada 2 pertanyaan itu. Halo, Mas Faiz? Oke. Sebentar ya teman-teman, sepertinya kok lagi koneksinya jaringan. Sambil menunggu Pak Faiz, Mas Sugeng boleh ini sebentar. Oh, boleh Mbak, silakan Mbak. Ini yang tadi Mas Raffi Hamzah ya, sebetulnya kalau saya lihat bukan sejak reformasi ya, masjid di perkotaan itu jadi basis dakwah HTI, NII, dan lain-lain. Sebetulnya itu udah sejak lama gitu. Sejak saya SMA tahun 91 juga DKM saya itu DKM SMA itu NII gitu, udah masuk di situ dan gerakannya sangat rapi sekali gini. Jadi bukan sejak reformasi, itu udah lama gitu. Dan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin juga itu dari tarbiyah itu juga udah lama sejak sebelum reformasi. Oke, ini masuk lagi Mas Faiz. Oke. Kenapa? Itu punya saya yang masalah ya? Iya Mas. Oke, siap. Ditunggu penggemar ini jawabannya. Saya menggunakan, sebentar ya. Saya menggunakan HP akhirnya karena ternyata laptop saya bermasalah. Teman-teman sekalian,
Tadi kalau pertanyaannya, saya tidak ahli dalam konteks teologi ya, teman-teman. Nanti teman-teman yang di bidang teologi mungkin bisa membantu saya menjawab tentang kaitannya dengan moderatisme, Asy'ari dan sebagainya, ada Ar-Razi dan sebagainya. Saya tidak pakar di bidang itu. Kepakaran saya di bidang sosiologi agama. Meski kalau kemudian kita lihat di dalam pergeseran itu, iya, memang bergeser ya. Perdebatannya pun bergeser. Sekarang misalnya definisi moderasi agama yang dinarasikan oleh pemerintah misalnya mulai banyak digugat juga pengertian-pengertiannya. Karena itu saya bilang diskursus mengenai moderasi ini memang perlu ada terma khusus di dalam ruang-ruang diskusi kita. Kalau kemudian dikatakan akhirnya moderasi beragama tidak memiliki jenis kelamin, ya itu memang tuduhan yang memang tadi sudah saya sampaikan juga ya, tuduhan yang selama ini hadir pada moderasi beragama ya, bahwa dengan posisi di tengah itu artinya kelaminnya tidak jelas, yang jelas kelaminnya itu kiri dan kanan, kira-kira gitu. Tetapi tadi saya bilang bahwa jenis kelamin yang dimaksud di dalam ruang ini itu tidak, analoginya menurut saya tidak tepat, tetapi perlu analogi pada ruang posisi. Jadi kiri dan kanan itu sama-sama posisi, bukan soal jenis kelamin, sehingga seakan-akan tidak memiliki pilihan lain gitu ya. Pikiran kita itu sudah terkonstruk sedemikian rupa bahwa kelamin itu laki-laki dan perempuan, kelamin itu ada dua jenis gitu, kira-kira gitu. Pikiran kita mau nggak mau terkonstruk di situ, maka kritik mengenai bahwa moderasi beragama tidak punya jenis kelamin itu bagi saya terkonstruk dalam ruang seperti itu. Maka menurut saya wacana yang harus dihadirkan bukan dalam pengertian bukan dalam pengertian bahwa ini punya jenis kelamin atau tidak, tetapi harus dilihat dalam konteks sebagai posisinya. Nah, kalau kiri dan kanan tengah dilihat sebagai posisi, maka kemungkinan hadir bentuk-bentuk keberagamaan itu dengan tawaran-tawaran baru itu bisa terjadi gitu. Itu yang perlu kita lihat. Karena itu saya kemudian jujur saja saya merumuskan konsepsi seperti tadi yang saya sudah presentasikan berkaitan dengan moderasi itu juga salah satunya memang untuk menjawab tuduhan bahwa kita ini tidak memiliki kelamin. Menurut saya justru posisi yang ada, memang posisi kita sebagai jalan tengah dalam arti berpegang teguh kepada kebenaran tadi adalah sebagai fondasi utama, lalu dirumuskan dalam konteks tadi ya tawasutiyah, tawazuniyah, islahiyah, akhlakiyah dan sebagainya, itu adalah menurut saya justru menjawab terhadap keraguan-keraguan itu. Yang kedua berkaitan dengan mengapa masjid-masjid di perkotaan ini lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda petik tidak moderat, dan bagaimana kita misalnya cara-caranya untuk kemudian bisa menggeser itu sehingga bisa menggelar ngaji filsafat seperti di Masjid Jenderal Sudirman misalnya. Ya tidak ada jalan lain, Anda dan kita semua harus aktif di masjid. Itu kita ini tidak mau aktif di masjid, itu persoalannya gitu ya. Jadi ketika masjid itu dikuasai, kita baru berteriak-teriak gitu. Kebanyakan teman-teman yang selama ini kemudian merasa memiliki keilmuan dan sebagainya itu tidak mau aktif di masjid. Sulit banget kemudian mengadakan diskusi di masjid. Mereka tidak mau mengadakan halaqah-halaqah di masjid misalnya. Tidak mau kemudian diskusi-diskusi diadakan di masjid dan sebagainya. Maunya di ruang teatrikal, ruang ber-AC dan yang lain, itu tidak mau. Maka tidak ada jalan lain untuk merebutnya adalah dengan kita semangat ke masjid. Dalam konteks masjid itu tentu tidak hanya beribadah dalam ruang itu, tapi melakukan diskursus, melakukan proses pendidikan, melakukan proses pewacanaan dan sebagainya. Kenapa mereka bisa menguasai? Karena mereka memang militan dalam ruang itu. Hal-hal yang pertama mereka rebut adalah ruang-ruang ibadah. Ya, dari ruang-ruang ibadah itu justru wacana-wacana tentang pikiran-pikiran mereka itu dilancarkan melalui pendidikan keagamaan di rumah ibadah, melalui sistem khutbah dan yang lainnya di rumah ibadah. Masjid Jenderal Sudirman itu kan baru-baru ini itu dirubah.
saya kebetulan riset juga, ini mau riset mengenai Jenderal Sudirman ini. Tahun-tahun lalu itu menjadi tempat pelantikan terorisme ada di situ, di Masjid Jenderal Sudirman itu. Iya, bahkan penembakan itu pernah terjadi di situ. Tapi kemudian karena anak-anak muda progresif di perkotaan yang lahir mau nggak mau dari UIN juga gitu ya, masuk ke ruang-ruang itu, menguasai dan menjadi orang-orang masjid, hadir kajian-kajian filsafat, kajian keislaman progresif itu hadir gitu. Ingat ya, Masjid Jenderal Sudirman itu baru-baru ini loh, nggak lama itu baru dikuasai dan berbalik paradigmanya itu kan baru-baru kemarin. Sebelumnya itu Afan F. Awas juga banyak ada di situ juga menguasai kajian-kajian di sana. Dan ekstremisme bahkan terorisme itu aktif di situ di Masjid Jenderal Sudirman itu gitu. Itu ya, maka kalau kita ngelihat pengen hadir lagi ya anak-anak muda ini ya kembali ke masjid mau nggak mau gitu. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sepertinya saya juga perlu menjawab sedikit ya. Silakan. Ya, karena ini terkait ngaji filsafatnya Masjid Jenderal Sudirman. Kalau saya ini ya, saya baca riset-risetnya teman-teman yang kemarin itu memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Faiz itu, bahwa kita yang dari golongan NU dan Muhammadiyah itu mungkin agak malas kalau mendengar adzan 5 waktu itu, jadi nggak gercep gitu, nggak segera ke masjid. Sedangkan kelompok mereka itu kalau dengar itu udah ini, bahkan sebelum adzan udah di masjid. Kira-kira seperti itu. Jadi itu langkah-langkah awal mereka untuk menguasai masjid, kira-kira begitu. Kalau terkait untuk kajiannya itu ya bergantung pada pengurus masjid, mereka punya visi atau tidak, punya orientasi ke sana atau tidak, kira-kira begitu. Nah, ini mungkin ada 2 pertanyaan lagi, Mas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti bisa kita tutup. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Aziz Nuh. Kapan Mas moderasi beragama ini mulai muncul? Apakah setelah ada banyak konflik, teror, bom dan sebagainya itu? Apakah sebelum itu sudah ada wacana moderasi beragama? Itu pertanyaan dari Mas Aziz Nuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari riarahmat.com. Nah, ormas agama itu sebagai penopang moderasi agama. Tadi slide-nya seperti itu, kan. Nah, tapi bagaimana dengan posisi ormas-ormas yang agendanya malah cenderung destruktif? Nah, itu Mas, 2 pertanyaannya dari Mas Aziz Nuh dan riarahmat.com. Oke. Kalau kita melihat tentang pemahaman keagamaan, sebenarnya ya kalau ditanya kapan ya, moderasi beragama itu sebenarnya adalah identitas orang beragama itu sendiri gitu. Kalau kita ingin dengan jawaban-jawaban klien gitu. Jadi moderasi agama itu justru hadir ketika agama itu lahir justru. Kalau memang mau kita mengklaim ke sana ya, meski tidak dikonsepsi sebagai bentuk moderasi gitu ya. Misalnya kehadiran Nabi Muhammad berhadapan-hadapan dengan kekuasaan Quraisy dan sistem perdagangan, sistem kepercayaan di sana gitu. Justru kemudian Nabi hadir di dalam ruang-ruang merevolusi dan bahkan merubah keadaan masyarakat di sana. Itu memang sudah ciri-ciri moderasi memang dari awal gitu. Tapi kalau ditanya moderasi sebagai gerakan, ya, bukan sebagai pemahaman, tapi kalau ditanyakan moderasi sebagai gerakan, memang muncul beriringan dengan tantangan-tantangan gerakan-gerakan keagamaan politis ya belakangan ini gitu. Kalau ditanya tentang moderasi agama sebagai gerakan. Tapi kalau moderasi agama sebagai pemahaman, saya kira kalau saya tidak bisa mematok kapan munculnya, tapi menurut saya justru itu muncul seiring dengan tumbuhnya agama itu sendiri gitu. Dalam konteks pemahaman. Cuma dalam konteks gerakan memang hadir di dalam ruang ketika hadirnya perkembangan populisme Islam, politik, ekstremisme dan sebagainya. Itu kemudian moderasi beragama ini hadir. Di dalam konteks pemerintahan, moderasi agama ini menjadi gerakan sejak tahun pemerintahan awal Pak Jokowi itu kapan ya? 2014 gitu. 2014 itu program utama Kementerian Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin. Di periode kedua malah masuk dalam konteks RPJMN, yaitu rancangan strategis negara, rancangan kinerja negara
dalam jangka pendek, saya agak lupa kepanjangannya. Justru itu masuk agenda negara gitu, masuk agenda negara dalam ruang-ruang itu dan menjadi gerakan keagamaan juga di dalam ruang itu. Jadi itu ya, kalau ditanya kapan moderasi agama itu muncul, kalau ditanya sebagai pemahaman, saya kira sudah sejak lama ya. Dan saya kira menurut saya identitas agama itu ya, pemahaman agama itu adalah moderasi. Tapi kalau sebagai gerakan, saya kira memang muncul beriringan dengan gerakan populisme belakangan ini misalnya, atau dengan munculnya fenomena terorisme dan sebagainya. Oke, yang kedua, bagaimana dengan posisi ormas-ormas Islam yang tidak menjadi penopang ya? Iya, itu yang sekarang memang dilawan pemerintah ya. Dilawan pemerintah, saya kira juga dalam diskursus keseharian juga dilawan oleh kelompok-kelompok keagamaan atau ormas-ormas besar. Hanya bedanya mereka ini kelompok kecil namun militan, ya. Sedangkan ormas besar ini ada dalam ruang zona nyaman dengan proses keadaan dan ya berada dalam zona nyaman ya, karena mereka hampir tidak menghadapi tantangan sama sekali. Namun kemudian ketika lahir ormas-ormas kecil ini yang sifatnya militan ini, mereka ini baru bangun gitu. Bangun sedemikian rupa. Ini gini, saya ada riset misalnya tentang NU di Solo ya. NU di Solo sebelum kemudian lahir gerakan-gerakan keagamaan yang sifatnya seperti ini ya, termasuk lahirnya organisasi-organisasi kecil yang sifatnya gerakan politik itu mereka tiarap, mereka ya nggak bangun-bangun, biasa saja seperti keseharian gitu. Tapi ketika mereka diganggu sedikit gitu, misalnya oleh MTA, oleh Majelis Tafsir Al-Quran dengan menentang beberapa ajaran-ajaran NU, kemudian Wahabisme dan bahkan oleh paham-paham ekstremis, NU Solo kemudian bangkit itu sebagai proses-proses gerakan gitu. Jadi memang itu bedanya itu ya. Ormas-ormas kecil ini memang militan di dalam ruang-ruang seperti ini. Makanya kalau teman-teman mengamati sampai detail, bahkan perebutan imam sholat pun itu direbut sedemikian rupa. Sekarang pun coba lihat, saya di bandara-bandara itu juga menyaksikan teman-teman dengan ciri-ciri tertentu, itu kalau udah kita kumpul, itu dia maju tanpa ditawari, maju jadi imam sholat. Sedangkan kita ini ya masih jenengan saya nggak pantas gini, masih begitu. Makanya sekarang itu ya kita ini kalau sudah waktunya azan atau di bandara atau di tempat mana, ya sudahlah maju gitu. Kadang mereka yang militan seperti itu bacaannya juga tidak bagus, bikin nggak khusyuk dan sebagainya itu ada. Bahkan sholat juga lama, padahal di bandara itu juga problem itu. Itu yang kita hadapi. Jadi posisi ormas kecil ini memang ormas yang militan, itu harus diakui. Namun ormas-ormas besar yang selama ini ada di zona nyaman mulai juga melakukan mulai hidup ya dengan tantangan-tantangan yang muncul terutama dari organisasi-organisasi yang sifatnya transnasional yang datang dari luar sana gitu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Semoga tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya kira sudah lama diskusi kita ini. Ya. Biar tidak bosan diskusi dengan saya gitu loh maksudnya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini kalau ini ya Mas, kita tulis secara serius, kita riset, ini bisa jadi inilah semacam menarik itu gitulah ya, menarik. Oke, ini terakhir ada Mbak Novi Ratna ini angkat tangan. Silakan mau merespon atau memberi pertanyaan. Masih boleh Mas. Semoga tidak memberi pertanyaan tapi memberi pendapat ya Mbak Novi ya. Ya, pertanyaan. Silakan Mbak Novi. Saya melihat apakah ada kemungkinan perbedaannya antara yang gerakan populisme itu gitu. Apakah perbedaannya di kajian-kajiannya itu ada sangkut pautnya nggak Mas? Karena kalau saya lihat gitu ya, mereka yang dalam gerakan populisme ini dan kecenderungan sekarang itu lebih tertarik pada kajian-kajian fikihnya aja gitu. Untuk kajian-kajian filsafat, tasawuf seperti itu sepertinya kurang menarik bagi mereka, dan bahkan mungkin apalagi filsafat ya itu lebih banyak disesatkan gitu pandangan mereka ya. Mungkin juga karena
kajian-kajian itu lebih mudah dipahami gitu. Jadi lebih populis ya. Apakah ada kaitannya itu gitu? Oke. Iya, ada dan pasti ada dan sangat ada. Saya meyakinkan itu karena mau tidak mau orientasi populisme Islam belakangan itu ke politik dan itu dipengaruhi oleh fikih sentris di dalam ruang wacana keagamaan. Dan itu dianggap bagi mereka lebih mudah di dalam proses paham keagamaannya. Narasi yang dihadirkan di dalam proses kajian-kajian itu juga adalah narasi ketertindasan, baik dalam konteks transnasional yang lebih besar, ya, berhadapan-hadapan misalnya di Timur Tengah itu selalu hadap-hadapannya adalah Amerika dan sebagainya. Di Indonesia berhadapan misalnya dengan pengusaha-pengusaha, makanya terakhir ada wacana 9 naga dan sebagainya itu ya. Kemudian Pak Jokowi di belakangnya ada 9 naga dan sebagainya. Itu adalah terutama apalagi setelah dibubarkan juga itu narasi-narasi kajian itu masuk dalam ruang itu. Jadi kajian-kajian yang mereka hadirkan adalah apalagi misalnya landasan-landasan kajiannya seperti Abduh ya, itu jelas fikih politik, fikih siasah yang mereka hadirkan di dalam ruang gerakan mereka. Bahkan pembaharuan Islam belakangan juga kan dipengaruhi oleh politik ya, terutama pasca revolusi Islam Iran. Ketika berhasil di sana, kemudian Islamization atau ombak Islamisasi di berbagai hal itu juga berpengaruh, dan narasi-narasi ketertindasan politik seperti HTI misalnya itu menjadi makanan utama di dalam kajian mereka, sebab mereka lahir di Palestina, mereka lahir di Mesir yang mereka mengatakan dan merasakan kehadiran itu. Bahwa mereka di Palestina berhadapan dengan Israel, di di Iran berhadapan dengan rezim Shah, di Mesir berhadapan dengan saya agak lupa itu yang dibunuh itu siapa, agak lupa itu misalnya. Jadi narasi-narasi awal memang adalah kajian-kajian fikih siasah, dan itu yang kemudian orientasi politik gerakan populisme Islam itu lebih tidak banyak ke ekonomi, tapi lebih kepada politik dengan narasi ketertindasan, dengan narasi kedoliman secara politik. Ya, wacana ekonomi justru tidak begitu dominan di dalam ruang wacana mereka belakangan ini, hanya sebagai narasi-narasi kecil. Beda dengan kiri yang ekonomi menjadi narasi utama, itu ya. Narasi populisme kiri itu adalah narasi ekonomi yang utama yang dihadirkan di dalam ruang wacana mereka gitu. Tapi populisme kanan seperti populisme keagamaan ini itu lebih banyak menghadirkan siasat politik, kajian-kajian yang dihadirkan dulu adalah kajian-kajian politik, narasi-narasi keterdoliman, narasi ketertindasan, narasi kekalahan dan sebagainya itu hadir dalam kajian-kajian siasat politik mereka, fikih siasat politik mereka di ruang-ruang kampus. Ya, disebut Tahrir Indonesia aja dari namanya saja sudah siasat politik, gitu, partai politik dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz. Saya kira inilah nanti bisa buat buku tahun depan kita bedah di MJS lagi. terkait moderasi gitu. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin dari Mas Faiz ada closing statement, silakan. Tidak ada, biarlah diskusi kita itu di closing oleh teman-teman yang mendengarkan. Saya tidak mau intervensi terhadap pikiran orang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz. Oke, teman-teman, begitu. Nanti untuk terkait PowerPoint-nya saya kirimkan, biar dikirimkan oleh Mas Faiz ke kontak saya, terus saya teruskan ke teman-teman, begitu ya. Oke, karena kita terbatas waktu, karena diskusinya sudah terlanjur lama, bukan terlanjur lama, karena ya juga sudah lama juga, kan begitu. Marilah kita tutup diskusi pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Diskusi pada malam hari ini memberi kemanfaatan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Sampai jumpa kembali di diskusi kami di MJS pada bulan-bulan selanjutnya. Begitu, terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.